STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Syiartit Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada kajian interaktif ya. Dan kalau kita membuat persentase permasalahan-permasalahan yang paling terbesar yang terjadi di muka bumi ini, atau lebih tepatnya permasalahan yang paling banyak adalah permasalahan keluarga. Sepakat ya? Masalah yang paling banyak terjadi di muka bumi ini adalah permasalahan keluarga. Ya, dan dalam hukum Islam sendiri pun ya banyak membahas tentang hukum keluarga. Dan Islam juga sebagai solusi untuk memberikan kebaikan, kesejukan, ketenangan dalam kehidupan manusia. Apakah kehidupan pribadinya? Ya, Islam memberikan solusi bagaimana kamu supaya menjadi bahagia, kamu menjadi senang, kamu menjadi lapang hatimu. Begitu juga ketika komunitas yang lebih besar keluarga. Islam juga telah memberikan batasan-batasan dan telah memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana agar kita bisa bahagia dalam rumah tangga kita. Ya, namun sebaliknya kita tidak hanya mendapatkan keluarga dari kalangan non-muslim. Ya, keluarga yang orang-orang tidak mengenal agama, tetapi permasalahan tidak sedikit itu terjadi dari kalangan orang-orang agamis. Terjadi dari kalangan orang-orang beragama. Ya, apakah keributan suami istri berujung dengan perceraian, berujung dengan KDRT atau lain semisalnya. Apa sebenarnya ya rambu-rambu yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang beliau adalah sebagai tokoh yang telah berhasil ya merangkai ya rumah tangga beliau dengan istri yang lebih dari satu. Ya, otomatis ketika seseorang punya istri satu, masalahnya ya sama satu istri tadi. Nah, kalau seandainya dia punya istri 4, ya seseorang akan mendapatkan permasalahan yang tadinya 1 dikali menjadi 4. Jadi 4 masalah yang akan dia hadapi karena 4 istri yang dia punya. Nah, sementara Nabi kita Muhammad SAW istrinya 9. Tetapi bingkai yang dibangun oleh Nabi SAW di dalam rumah tangga beliau, ya justru tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menandingi kebahagiaan rumah tangganya ya dengan rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi teman-teman semuanya, para hadirin dan sahabat semuanya, ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Ya, terkadang seseorang hanya memperhatikan antara hubungan dia dengan istrinya, ya, atau berhubungan antara dia dengan pasangannya. Ya, atau hanya sebatas sepertinya kita ini ekonomi kita yang jadi masalah, maka kita sering terjadi keributan atau masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah, dan kita tidak menafikan perkara-perkara itu semuanya. Namun ada perkara yang lebih besar yang seseorang harus menjaga ya agar dia bisa hidup bahagia dalam rumah tangganya, hidup bahagia dengan keluarganya, karena memang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan rumah tangga, mensyariatkan pernikahan untuk kebahagiaan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya pernikahan, tetapi orang yang belum menikah ya lebih bahagia daripada setelah dia menikah. Ya, maka kita katakan bukanlah pernikahan yang salah. Ya, bukan syariat Allah yang salah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sebuah syariat, ya
ada jalan-jalan, ada sebab-sebab yang kau akan bisa mendapatkan tujuan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa. Di antara syariat yang Allah atau di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa adalah takwa. Dan sementara banyak orang yang mereka berpuasa tapi tidak menghasilkan takwa. Apakah syariatnya salah? Bukan syariatnya yang salah, yaitu orang yang berpuasanya ini yang salah. Nah, begitu juga di dalam masalah sholat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya sholat itu bisa menghilangkan perbuatan fahisyah dan perbuatan mungkar. Ya. Nah, berapa banyak yang orang-orang yang mereka sholat tetapi sholatnya itu tidak bisa mencegah perbuatan kemungkaran yang ada pada dirinya. Nah, ini bukan syariat sholat yang salah, tetapi sholat yang dia lakukan yang kembali ke pribadinya lah itu yang salah. Nah, begitu juga dalam rumah tangga. Ya, kenapa rumah tangga seseorang ketika dia telah berumah tangga, kehidupannya dia lebih senang, lebih bahagia dibandingkan dia belum berumah tangga. Ya, makanya sebagian orang-orang Islam sudah mulai mereka taklid dengan orang-orang Barat, yang mana orang-orang Barat ya mereka yang penting kita punya komunikasi, kita punya hubungan, ya hubungan seksual dan lain sebagainya tanpa ada ikatan pernikahan supaya tidak ada tanggung jawab dan kewajiban, tidak ada hak dan kewajiban. Ya, jadi mereka bisa menikmati seksual, mereka bisa melampiaskan syahwatnya, tapi saya nggak ada kewajiban untuk mendidik kamu nggak ada kewajiban untuk meminta nafkah kepada saya. Ya udah kita hidup bebas saja. Iya, karena apa? Karena mereka mendapatkan dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan. Nah, kemudian ditaklid oleh muslimin yang kemudian dia melihat gambaran-gambaran orang berumah tangga tidak bahagia, akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi. Iya, nah disinilah kita membutuhkan ya hal yang saya isyaratkan tadi. Islam ketika mensyariatkan pernikahan yang tujuannya pernikahan itu akan membuat kebahagiaan, namun tidak ada kebahagiaan yang didapatkan ya bukan karena syariat Allah yang salah, tapi jalan-jalan untuk dia mendapatkan kebahagiaan itu tidak dia jalan. Tapi maka kita di sini akan fokus para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang keterkaitan antara hubungan kita dengan Allah, karena itu pasti akan ada hubungan dengan Allah. Ya, bukan semata-mata antara kita dengan istri kita atau kita dengan keluarga kita dengan anak-anak kita semata, tidak. Tapi ada yang salah antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang mungkin yang perlu untuk kita fahami, karena mungkin permasalahan antara suami dan istri mungkin seorang sudah cukup banyak bacaan lah ya. Oh, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Mungkin itu difahami atau mudah untuk dicerna. Tapi yang paling terpenting di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala ya min nahiyati ad-diniyah, dari sisi agama. Ya, wa hiya ahamun nahiyatain atau nahiyatin. Dan dia adalah hal yang paling terpenting dari dua permasalahan nahiyatain ya, antara dunia dan agama. Nah, kata Syekh di sini, sebab-sebab akan adanya kebahagiaan al-usrai keluarga, apakah istri dengan suami ataukah dengan anak-anak, adalah atamassuku bidinina al-hanif. Dengan kita berpegang teguh di atas agama yang lurus ini. Apa hubungannya antara hubungan rumah tangga dengan agama? Iya, Anda akan bertanya pertanyaan seperti ini karena Anda memisahkan antara hidup kehidupan dunia dengan kehidupan dunia, dengan kehidupan agama. Maka muncullah pertanyaan Anda seperti ini. Ya, atau Anda hanya memahami Islam itu adalah agama yang hanya mengajarkan sholat. Islam itu hanya agama mengajarkan bagaimana berpuasa. Ya, atau lebih umumnya Islam hanya mengajarkan bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka muncullah pertanyaan, kita hubungan rumah tangga supaya rumah tangga bisa bahagia. Apa hubungannya dengan berpegang di atas agama? Ya, munculnya pertanyaan dua sebab yang saya sebutkan tadi. Tetapi ketika seseorang mengerti apa itu Islam, mengerti apa itu agama, ketika kita sebutkan sumber kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam keluarga adalah kuatnya dari keluarga tersebut berpegang di atas agama, karena Islam adalah agama yang sempurna yang mengajarkan segala sendi-sendi kehidupan manusia. Urusan cebok di toilet itu diajarkan dalam Islam, maka mustahil Islam tidak mengajarkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Taib.
Maka di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala wal muhafadzatu alaih, dan dia berpegang di atas agama tersebut, wa hadza hammuha, dan ini adalah perkara yang paling penting di antara semua solusi yang ingin dicari oleh orang yang berkeluarga supaya bisa bahagia. Ini cara yang paling pentingnya. Bahkan disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ala qadri tamassukihi bidinihi wa ta'alimihi allati tajlibu sa'adatu lil mar' wa liman hawlahu fahassin alaqatak ma'allah. Ya, nah sejauh mana engkau berpegang di atas agamamu, sejauh mana engkau mendalami agamamu, maka sejauh itu pula engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, nah dengan bagaimana bentuknya? Dengan engkau memperbaiki hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan engkau dengan manusia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Kita menjaga batasan-batasan antara kita dengan Allah. Ya, menjaga halal dan haram. Ya, makanya Islam jauh hari sebelum seseorang membina rumah tangga, ya, diharuskan atau dianjurkan untuk mencari pasangan hidup yang soleh dan soleh. Kenapa ini pertama kali yang harus dipersiapkan oleh orang yang mau menikah? Kenapa? Karena disinilah sumber kebahagiaan. Iya, si istri ketika dia bertemu dengan laki, kan sekarang permasalahan yang paling besar pelakor ya. Ya perebut laki orang ya, itu artinya ya. Nah, ini kan masalah yang paling besar. Selingkuh lah ya, masalah yang paling besar itu selingkuh. Ya, dan selingkuh ini tidak mengenal dia berjilbab, dia tidak berjilbab. Ya, dia orang yang agamis atau dia tidak agamis. Karena memang Rasulullah SAW telah mengingatkan fitnah yang paling terbesar menimpa kaum laki-laki adalah fitnah wanita. Nah, disinilah kita butuh berpegang di atas agama. Jadi berpegang di atas agama bukan hanya sekedar ketika walimahan baca Quran, ketika walimahan nggak ikhtilat, ya ketika walimahan nggak ada musiknya, bukan hanya sebatas itu. Tetapi seseorang berpegang teguh di atas agama setiap saat, setiap detik perjalanan kehidupannya. Si istri, ya saya punya suami. Dan saya tidak mungkin berkomunikasi, berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram dengan saya. Apalagi kayak ketawa sana ketawa sini. Begitu juga si suami. Ya, saya tidak halal untuk melihatnya, saya tidak menghalal untuk ya berdua-duaan dengan dia. Ya, jadi sebenarnya Islam itu telah memerangi yang namanya pelakor. Pelakor, pencuri laki orang yang dalam arti kita memaknai adalah hubungan yang terlarang. Tapi kalau dia poligami dengan cara yang syar'i, kita nggak bahas ke situ, dan itu tidak dianggap pelakor. Ya, itu tidak dianggap pelakor. Tetapi yang kita bahas di sini adalah wanita-wanita yang dia terkadang nggak perlu cantik, tapi dia butuh keberanian. Ya, butuh keberanian untuk menggoda suami orang. Ya, nah disinilah butuh apa? Butuh kekuatan agama dalam kehidupan seseorang. Ya, ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hilang rasa takut pada ya orang yang berkeluarga, maka terjadilah si suami punya hubungan terlarang di luar. Ya, si istri paling ya suami saya ini paling ada pasangan juga di luar. Saya ya juga harus seperti itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Si suami serong apa selingkuh. Si suami istrinya juga selingkuh dengan laki-laki lain. Iya, dan ini kita cerita bukan di Texas, bukan di California. Berita yang kita ada itu berita yang didapatkan. Ada perempuan kedapatan berzina, ternyata perempuannya statusnya istri orang lain. Laki-laki adalah statusnya sebagai suami orang lain. Di mana? Di tempat kita di sini. Iya, nah itu yang tertangkap dan terberitakan, lah bagaimana lagi yang tidak tertangkap dan tidak terberitakan?
Maka di sini ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau Anda ingin tidak punya pelakor dalam rumah tangga Anda, bukan dengan cara Anda cemburu mati-matian sehingga curiga kemana suami Anda akan pergi, dan Anda tidak bisa menjaga dia 24 jam. Gak bisa. Bagaimana caranya supaya dia bisa terjaga 24 jam? Tanamkan rasa takut dia kepada Allah. Ya, si perempuan juga tanamkan rasa takut dia kepada Allah. Walaupun kita tertidur, walaupun kita tidak bersamanya, dia punya Allah yang dia takuti. Itu sebenarnya solusinya. Karena perempuan akhirnya, ya ketika dia takut suaminya selingkuhan, akhirnya dia pagar istrinya, suaminya, malah ini akan muncul masalah baru. Ya, dia terlalu memprotektif, ya betul bahasanya protektif. Dia terlalu memprotek suaminya. Ya, HP-nya diperiksa, kemana dia pergi harus diikutin. Kalaupun nggak diikutin curiga, dia nggak tenang di rumah. Ya, maka ini tidak akan bertahan rumah tangga seperti ini. Ya, kecemburuan yang terlalu berlebihan. Maka solusinya yang paling terbaik yang telah digariskan oleh Allah dan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW, itu masing-masing kita berpegang di atas agama. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Allah berjanji dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang seorang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan juga dari kalangan perempuan, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Allah jamin kamu akan baik hidup kamu. Kamu nggak ditakut-takuti suamimu akan selingkuh. Kayak kamu juga nggak takut istrimu akan selingkuh. Ya, karena suamimu orang yang takwa kepada Allah, dia tidak akan mungkin duduk dengan perempuan yang bukan mahram dengannya. Jangan duduk berpegang tangan apalagi berzina. Chattingan pun dia tidak akan mau berchattingan kecuali hal yang penting dengan wanita yang bukan mahramnya. Karena apa? Karena dia punya Allah. Kamu nggak mampu. Wahai kamu istri, wahai kamu suami, kamu nggak akan mampu mengontrol istri kamu, suami kamu 24 jam. Kamu gak punya kemampuan. Ya, dan itu bukan solusi. Itu justru akan membuat orang itu jenuh, bosan dalam dia berumah tangga. Ya, maka solusinya adalah apa? Kita bingkai rumah tangga dengan amalan soleh. Kita bingkai rumah tangga hubungan kita dengan Allah. Allah jamin kami akan memberikan kepada kalian kehidupan yang baik. Fid dunya bil qanaati wa sa'adati wa rizq al halal. Itu di dunia dengan qanaah, dengan kesuksesan, dengan rezeki yang halal. Dan di akhirat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Kehidupan ya yang lebih baik dengan surganya dari apa yang dulunya mereka lakukan. Jadi apapun posisi kita, Al-Quran ya ketika berbicara bukan hanya sekedar ya kebahagiaan, udah kamu beramal soleh nanti kamu akan dapat ini. Betul, itu secara umum. Tapi ayat ini kita bisa bawa secara khusus kepada masalah yang khusus. Bisa difahami ya? Jadi ayat ini saya ulangi kembali, kita bisa bawa kepada sesuatu yang khusus pada kasus yang khusus. Ya, kenapa suami kamu selingkuh? Kenapa kamu selingkuh? Kenapa kamu gak bahagia? Karena kalian berdua tidak menjaga hubungan baik dengan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya tidaklah dua orang yang dia saling bermusuhan kecuali ada satu di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, makanya disebutkan oleh Sufyan bin Said As-Tsauri rahimahullah, aslih sariratak yaslallah ala niyatak. Perbaikilah ya rahasiamu, maksudnya kesendirianmu dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki apa yang nampak darimu. Ya. Dan perbaikilah antara engkau dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki antara hubungan engkau dengan manusia. Engkau dengan istrimu, engkau dengan suamimu, engkau dengan anak-anakmu, engkau dengan ibumu, engkau dengan mertuamu, engkau dengan tetanggamu, engkau dengan seluruh manusia. Ya, berarti mafhum mukhalafah dari hadis ini, adanya masalah kita dengan manusia. Karena apa? Karena kita tidak menjaga hubungan baik kita. Ya, sehingga terjadilah apa yang terjadi.
Dan kemudian kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, wa'mal li akhiratik, beramallah engkau untuk akhiratmu, yakfikallah amra di dunyak, maka Allah akan mencukupi perkara dunia. Ya, amal untuk akhirat, dunia akan kau dapatkan. Tapi dengan syarat, dengan sampai engkau mengejar akhirat, jangan sampai engkau melakukan akhirat tujuannya untuk mengejar dunia. Engkau kejar akhirat, lahir dan batinan, Allah akan permudah urusan dunia. Wabi dunyaka bi akhiratik, juallah duniamu untuk akhiratmu. Ya, dan jangan sebaliknya. Ya, jangan kamu jual akhiratmu untuk mendapatkan dunia, tapi jual duniamu untuk mendapatkan akhiratmu. Ya, maka kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, tarbahuma jami'an. Dua-duanya engkau akan untung. Dunia engkau akan untung, akhirat engkau akan untung. Wala tabi akhiratak bidunyak. Jangan engkau menjual akhiratmu untuk mendapatkan dunia, maka akan rugi duniamu dan rugi akhiratmu. Ini merupakan para hadirin dan hadirat fondasi yang sangat penting dalam kita berhubungan dengan siapapun. Ya. Apakah itu hubungan rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan tim di radio, hubungan tim di sekolah, hubungan tim dalam berbisnis, apa saja. Ya, caranya bukan hanya sebatas ya ketatnya perjanjian, karena seseorang ketika kuatnya perjanjian yang dibuat, kalau dia tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan langgar perjanjian tersebut. Oh, perjanjian seperti itu. Tafsirnya ini maksudnya bukan begini. Kan seperti itu. Tapi ketika seseorang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun perjanjiannya, dan perjanjian ditulis, tetap harus ditulis. Tapi seseorang ketika ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berjalan dengan baik. Saya nggak mungkin menyelisih dia, saya takut. Saya bisa dengan kekuatan saya bisa menggeser dia. Dengan kekuatan saya bisa bersilat lidah, nggak begini, nggak begitu. Tapi saya punya Allah yang akan menghisap saya punya Allah yang melihat saya punya Allah yang akan mendengar doa kalau dia berdoa kepadanya. Sehingga dia tidak berani berbuat sesuatu apapun. Ya, ini kunci. Para hadirin dan hadirat, tinggal kita memakai kunci atau tidak. Itu sebenarnya. Tinggal kita memakai kunci atau tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan, kami ucapkan kepada Ustadz atas penyampaian materinya pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil faedah ilmu serta menjadikan pelajaran sekaligus hikmah yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sahabat CRT Aceh 96,1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam program kajian sore ini bersama Ustadz Haris Abu Naufal, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab, dan kami tunggu partisipasi antum untuk dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0852 1414 2314. Baik, kita bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, apakah ada syariatnya jika poligami harus satu dapur walaupun beda rumah? Maksudnya si istri kedua harus tiap hari ke istri pertama dan makan dibagi dua dari dapur istri pertama. Sedangkan katanya si suaminya cukup mapan dan masalah pendidikan anak-anak diatur oleh istri pertama. Apakah salah kalau calon istri keduanya ini mundur dari ta'aruf dikarenakan keberatan dengan kondisi tersebut? Syukran, barakallahu fikum. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wallahu a'lam bishawab, sebatas pengetahuan yang saya ketahui, ya tidak ada syarat yang disebutkan dan juga tidak melarang syarat yang disebutkan tadi. Sepengetahuan yang saya ketahui. Namun idealnya wanita itulah raja dalam sebuah rumah. Makanya ternukilkan dari sebagian para ulama terdahulu, di antara hal yang harus kita berikan kepada istri kita adalah rumah. Apakah kita mau nyewa? Ya, yang jelas itu haknya dia yang harus kita berikan. Sehingga disitulah dia akan ya membina rumah tangganya. Disitulah dia akan
membangun ya istana rumah tangganya dengan suaminya, ya memasak dan lain sebagainya, ya itu hak yang sebenarnya harus kita berikan kepada dia. Nah, ketika di sana ada dicampur dapur dan lain sebagainya secara nas yang saya ketahui seperti yang saya katakan tidak terlarang. Mau dapur satu sama masing-masing silakan, mau dapur bagi dua juga silakan. Tetapi ya dari sisi idealnya si perempuan itu punya kebebasan di dalam dia mengatur rumah tangganya masing-masing. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau memiliki sekian banyak istri, itu masing-masing istri punya rumah sendiri-sendiri. Dalam keadaan Nabi SAW pada waktu itu bukan orang yang mampu. Ya beliau terbuat rumah, bukan rumah yang megah, yang penting dia bisa tinggal dan si perempuannya bisa menikmati ya apa yang diberikan oleh suaminya tadi. Tapi itu yang saya ketahui dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada masalah si perempuan ketika dia khawatirkan ya namanya perempuan ya itu tabiatnya perempuan, masalah nanti kursi yang posisi kursi di sebelah kiri digeser ke sebelah kanan itu jadi masalah. Apalagi kemudian dia harus masak bersama yang seleranya kan berbeda-beda. Ya, maka seorang suami hendaknya mencari jalan-jalan yang jalan-jalan tersebut mengurangi yang namanya keributan di antara istri-istrinya. Nah, ketika itu belum terjadi dan si calon istri kedua ini mengkhawatirkan dengan syarat yang seperti itu akan membuat permasalahan ya yang dia khawatirkan, yang dia prediksikan bisa terjadi, ya sudah dia jangan coba-coba. Ya jangan coba-coba karena ketika terjadi akad pernikahan akan menghalalkan yang namanya kemaluan. Ya jadi jangan coba-coba dari sesuatu perkara-perkara yang dengannya akan dihalalkan yang namanya kemaluan tadi. Bisa difahami ya. Nah, hal yang ketiga atau hal yang selanjutnya, kemampanan nafkah itu bukanlah syarat sah seseorang untuk berpoligami. Kamu gak punya apa-apa juga silakan berpoligami. Cuman masalahnya apakah kamu akan kuat hidup? Ya, jangan sampai modal semangatmu lebih besar daripada iman yang kamu punya. Maksud yang ingin saya sampaikan, Rasulullah SAW ketika dalam kondisi-kondisi beliau kurang, beliau siap dengan kekurangannya. Istri beliau juga siap dengan kekurangannya. Istri beliau juga sabar. Ya, karena memang imannya mereka itu lebih kuat lebih tinggi daripada semangat yang mereka punya. Ya, nah kita semangatnya lebih tinggi, imannya tidak lebih tinggi dari semangat yang kita punya. Ya akhirnya, wah nanti gampang lah, nanti nggak ada uang bisa begini, bisa begitu. Kamu akan menghadapi perempuan. Ya dia mau ini, dia mau itu. Ya ketika Anda tidak memberikannya sesuatu yang dia tadinya tidak mungkin, dia akan ungkit. Itulah maksa kali poligami. Kan kayak gini. Satu dapurnya kita sudah sulit. Tambah lagi dua. Apakah Anda akan siap ketika dia akan berbicara seperti itu? Ya jadi orang yang ingin berpoligami. Ya maka kuatkan ekonomi Anda dulu. Ya sebelum yang istilahnya kuatkan dulu iman Anda dan kuatkan ekonomi Anda. Kalau ekonomi Anda kuat, iman Anda, ekonomi Anda tidak kuat, insya Allah bisa terimbangi. Tapi kalau Anda ekonominya kuat, imannya nggak kuat, udah hancur. Ya ini akan menjadi permasalahan. Bisa difahami di sini ya. Jadi poligami adalah syariat Allah, maka poligami itu dijalankan dan juga lakukan juga dengan syariat Allah. Yang namanya perempuan itu suka keindahan. Perempuan itu suka barang. Ya, ngomongan manis kita kadang gak cukup untuk mendiamkan dia. Apa yang bisa mendiamkan perempuan? Kasih emas. Ya, kasih HP baru. Kasih tas baru. Kasih sepatu baru. Itu perempuan. Itu tabiatnya perempuan. Jangankan perempuan-perempuan di zaman sekarang. Perempuan di zaman Nabi juga suka perhiasan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau berpergian dengan Nabi SAW pinjam perhiasannya Asma, dipinjam. Itu Aisyah, wanita sudah jadi masuk surga, wanita yang paling mulia di antara wanita-wanita yang mulia juga. Ya keluar pakai perhiasan, itu tabiatnya perempuan. Apalagi perempuan di zaman sekarang. Ya jadi terkadang mau tidak mau
ya perempuan itu akan terdiam dengan dikasih hadiah. Ini ya uangnya pas-pasan, perhatiannya juga nggak ada. Ya, ini namanya kan mencari permasalahan yang kemudian ujung ke ujung syariat poligami yang disalahkan. Bisa dipahami ya? Jadi kalau memang perempuan itu khawatir kondisi yang ditanyakan itu akan terjadi, ya sudah. Mudah-mudahan ada laki-laki lain yang mendatanginya untuk melamarnya. Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya itu cuma kekhawatiran dia saja dan insya Allah tidak akan terjadi, ya udah bismillah. Tapi kalau dia khawatir dan kemungkinan itu akan terjadi, ya udah. Ya dia mundur. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bagi penanya sudah diberikan kepuasan atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz. Izin bertanya, seberapa penting dunia parenting bagi seorang suami atau seorang ayah dalam membangun keharmonisan rumah tangga? Karena kebanyakan seorang suami sekarang hanya peduli dengan mencari nafkah saja. Bagaimana pandangan Islam menanggapi hal ini Ustaz? Baik, Masya Allah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita cerita tentang kehidupan para nabi dan kehidupan para rasul, tidak hanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwahnya mereka. Baik. Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang konten yang mereka gunakan untuk berdakwah. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana mereka membangun rumah tangga mereka. Ya, bagaimana mereka membina keluarga mereka. Ya, nah di antara perhatian orang tua kepada anak adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak doa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dari doanya para nabi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana, ya Allah berikanlah kepada kami dari istri-istri yang saleh dan keturunan-keturunan yang bisa memberikan penyejuk mata kami. Dan jadikanlah mereka sebagai pemimpin-pemimpin dalam agama ini. Ya, begitu juga doa Nabi Allah Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan orang saleh. Ya, begitu juga doa Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang dia akan mewarisi diriku. Ya, berarti ini kan parenting benar ya. Parenting apa sih artinya? Pendidikan. Iya, pendidikan. Pendidikan ya. Jadi pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua. Jadi ini kan luar biasa pendidikannya, kita langsung berhadapan kepada pemilik hati anak kita tadi, siapa? Allah Rabbul Alamin. Nah, ini sudut yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Bagaimana posisi seorang nabi, posisi seorang suami, posisi seorang ayah. Ya, ternyata tidak bisa lepas dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bimbingan didikan. Dididik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ketika beliau ditinggal oleh anak beliau Yusuf, hilang. Kesedihan, ya memikirkan kondisi Yusuf belumlah usai. Karena itu bertahun-tahun prosesnya. Tiba-tiba saudara Yusuf juga hilang pada waktu itu karena ditangkap oleh Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf tahu ini saudaranya beliau. Nah, Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, carilah saudara-saudara, carilah saudaramu. Dan jangan engkau berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beliau sedih. Dalam keadaan beliau sedang mendapatkan ujian. Beliau bukan sedang mendapatkan nikmat. Beliau bukan sedang mendapatkan rezeki. Tapi rezeki yang beliau punya diambil, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang keluar dari mulut beliau, jangan pernah kau berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah parenting dari seorang nabi kepada anak-anaknya. Ya, bukan hanya sekedar nafkah. Nafkah orang tua ketika dia tidak memberikan nafkah kepada anaknya, dia sudah cukup berdosa. Yang mana nafkah itu hanya urusan duniawiyah, maka ketika orang tua tidak memberikan nutrisi hati yang itu urusan akhirat, maka dia lebih jauh dosanya dibandingkan dia tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Cuman gambaran manusia, bapaknya kok nggak sekolahkan dia ya? Pelit ya bapaknya. Bapaknya kok nggak memberikan dia ini ya, hari raya pun juga nggak dibeli baju.
Kendaraan gak dibeli, uang bapaknya banyak, sekolah pun sekolah yang murah, bahkan cari sekolah gratis. Sepatunya koyak-koyak, orang akan mencela. Tapi sedikit orang akan mengatakan salah ketika si ayah tidak peduli dengan anak perempuannya. Hari ini jalan dengan si fulan, besok dengan si fulan, besok dengan si alan. Gak peduli. Gak ada omongan manusia, kok begitu ya bapaknya? Kok bapaknya gak suruh dia sholat ya? Kok bapaknya gak melarang dia berbuat dosa ya? Kok bapaknya gak memperhatikan pergaulan anaknya ya? Kok bapaknya anaknya narkoba, kok dia diam saja? Tidak ada orang yang menyalahkan. Padahal bekal agama itu lebih wajib daripada bekal daripada kehidupan dia sehari-hari. Nah, ketika dia tidak memberikan bekal yang cukup, yang mampu dia berikan kepada anaknya dari perkara dunia, dia akan dianggap tercela, maka lebih tercela lagi ketika dia tidak memberikan nutrisi dalam urusan agama untuk anak. Allah. Jadi penting, sangat penting. Ya, sangat penting. Karena seorang pemimpin, dia tidak akan memimpin keluarganya kecuali dia punya ilmu. Nah, disitulah ibu-ibu mendorong suami-suami untuk belajar dan menuntut ilmu. Allahumma. Jazakallah khairan kami ucapkan kepada Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz semuanya dalam kebaikan. Sebelum kita akhiri kajian kita pada hari ini, mungkin ada dua patah kata yang ingin disampaikan oleh Ustadz sebagai penutup kita di hari ini. Tafadhol Ustadz. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang saya sebutkan di poin yang pertama ini, ini janganlah dijadikan sesuatu yang berlalu dalam hidup kita. Tetapi ini kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Karena disinilah sumber kebahagiaan kita. Disinilah sumber saadah, kesuksesan di dalam kita berumah tangga. Dan sudah terlalu banyak cara-cara psikiater lah, psikolog lah, inilah itulah, supaya ada kebahagiaan rumah tangga. Saya tidak menafikan hal yang demikian. Akan tetapi ini hal yang paling penting. Ini hal yang paling penting yang harus kita jalani dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan keluarga kita, hidup bermasyarakat kita. Kebahagiaan itu akan kita dapatkan sejauh mana kita berpegang di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.